Puji nama Tuhan, shalom bagi saudaraku. Sekali lagi shalom. Shalom, shalom. Boleh saya lihat lambayangan tangan orang yang bersuka cita setiap kali datang ke rumah Tuhan. Yuk bangkit berdiri di rumah Tuhan. Wow, di hari yang sukacita ini, lihat kanan, kiri, depan, belakang, sebanyak-banyaknya bisa kita jangkau. Saudara boleh keluar dari kursi saudara, kasih jabat tangan, katakan Happy Sunday. Happy Sunday. Katakan Tuhan Yesus mengasihimu, Tuhan Yesus memberkatimu, amin. Amin. Puji nama Tuhan, yuk sama-sama kita siapkan hati kita sore hari ini. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami datang ke bait-Mu, kami datang ke rumah-Mu ya Tuhan. Hati kami meluap dengan sukacita saat kami ada di tempat ini Tuhan. Kami siap memuji, kami siap menyembah. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Katakan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Adalah baik menyanyikan kebaikan Tuhan di tempat ini, amin. Biarlah sukacita Tuhan mengalir saat kita datang menyembah Dia di tempat ini. Yuk tepuk tangan di atas kepala kita. Mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Katakan penuhi baitnya. Baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sekali lagi dari awal katakan mari masuk gerbangnya. Mari masuk gerbangnya. Oh, amin. Syukur, halamannya dengan pujian. Dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Boleh angkat tangan kita sama-sama katakan. Sebab Tuhan Dia baik, amin. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Sekali lagi ya, dengan segenap hati di hadapan Tuhan, katakan mari masuk gerbangnya, ditempati dengan puji-pujian. Mari masuk gerbangnya, amin. Dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lambaikan tangan kita lagi yuk, katakan sebab Tuhan Dia baik. Dan anugerahnya kekal selama-lamanya, amin. Angkat tangan kita tinggi, katakan sebab Tuhan Dia baik. Anugerahnya kekal selama-lamanya. Kita nyanyikan dalam bahasa Inggris, kita belajar sama-sama lagu ini. Yang sepakat katakan amin. Sing, let us come to His great with thanksgiving in our hearts. Hey. Let us come to His gate with thanksgiving in our heart, and His court with a shout of praise. Fill His temple with joy. Fill His temple with joy, giving praise unto His name. In His presence there's fullness of joy. Katakan sama-sama. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever.
His For the Lord, He is good, and His mercy. Lambaikan tangan kita sama-sama yang merasakan kebaikan Tuhan di tempat ini. Amin. For the Lord, He is good, yeah. And His mercy endureth forever. Lambaikan tangan kita sama-sama. Katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan dan anu selama. Amin. Sebab Dia Tuhan baik. Sebab Tuhan selama-lamanya. Angkat tangan kita lagi yuk, katakan sebab Tuhan Dia baik. Sebab Tuhan selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik, sungguh baik. Selama-lamanya. Amin. Tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Hey. Kami bersyukur di hadapan Engkau Tuhan. Engkau baik bagi setiap kami di tempat ini. Lihat kanan kirimu, katakan ada kemuliaan Tuhan saat kamu memuji Tuhan di tempat ini. Katakan ada kemuliaan Tuhan di tempat ini saat kamu menyembah Tuhan. Saya ajak anak-anak muda di tempat ini, kita sama-sama kita lompat. Jump, 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 jump. Hey. Kita nyanyi dengan lantang ya, sama-sama ya. Say. Pelukis berangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Hey, hey. Pemilik kehidupan yang sanggup jalan dari depan sampai belakang. Lift up your hands together to Jesus. Shout. Ready to jump? Jump! 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 Saat hati bersatu menaikkan pujian, mujizat malam in shout of praise. Tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Say hey, hey, yeah. Pelukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Katakan kami rindukan. Say. Yang bisa lompat ya. Jump, 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 jump. Saat hati bersatu menaikkan pujian, mujizat dinyatakan. Sama-sama tepuk tangan di atas kepala kita bagi Tuhan. Lebih tinggi lagi bagi Tuhan Yesus. Say, Allahku dahsyat berkuasa,
datanglah dan yang bisa lompat ya. Jump, 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 jump. Bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Kami angkat tangan kami saat ini Tuhan. Kami memberkati nama Tuhan kami di tempat ini. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Tidak ada Allah yang seperti Engkau Yesus Tuhan kami, penebus kami, Raja kami, Tuhan kami, yang kami sembah sampai selama-lamanya Tuhan. Uriara bala bala bayara na 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 masih cari namo sombadia sombadia. Angkat suara kita menyembah Dia. Kami sembah, kami puji Engkau Tuhan. Sikira bala la 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 basyakara bala bala. Siara da 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 base. Siara da de namo. Ira bakala bala bala bayara da 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 da. Somebody, somebody. Nama yara mala mala mayara la 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 la. Kau hadir di sini Tuhan. Melawat setiap kami Tuhan, yang datang yang haus akan Engkau Tuhan. Uriara basyakara bala 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 bala. Sinamayara bala bala denam. Sembah dan puji Shikara bala 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 bala. Oh, shikara bala bala. Katamu Yesus Tuhan. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus Tuhan kita. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali saudaraku. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja berdiri ditinggikan. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah. Amin, amin. Ditinggikan. Dari depan sampai belakang, yuk angkat kedua tanganmu. Berkati nama Tuhan di tempat ini. Katakan.
nui katamu, Yesus Tuhan. Sembah Dia. Sembah dan puji nui katamu. Sembah dan puji nui katamu. Sembah dan puji nui katamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Nui katamu, Yesus Tuhan. Nui katamu. Sembah dan puji nui katamu, Yesus Tuhan. Angkat tangan, katakan sembah dan puji nui katamu. Syararare namu, syararare. Oh God, I worship you. Oh God. Kami menghormati kehadiran-Mu di tempat ini, Tuhan. Worship you, oh God, my Jesus. There's no one else like you, oh God. No one else like you, oh Lord. Mari bersama-sama di tempat ini kita mengalir dalam penyembahan. Bebaskan roh kita dan berkata-katalah dalam hadiratnya. Kau ditinggikan, Kau layak disembah. Yesus Tuhan kami, Yesus Raja kami. Haleluya, haleluya. Segera bala 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 bala. Segera bayana nama
Bolehkah saya mengajak setiap kita di tempat ini, yuk kita bangkit berdiri saudaraku. Kita sama-sama angkat tangan kita di tempat ini, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Buria nama syakala bala 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 bala. Shikina makaya nama takala bala bala baya ra 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 ra. Buria nama syakala bala 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 bala. Shikina na 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 na. Buria rabaya la 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 base. Syararatamu. Buria rabala bala, yuk terus sembah Dia, sembah Dia. Dia ada di sini. Yesus ada di tempat ini. Buria ramakala wala 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 wala. Inamaya nana nenamu. Lawat setiap kami Tuhan di tempat ini Tuhan Yesus. Oh, jangan lalui setiap kami di tempat ini, jamah Tuhan, lawat Tuhan Yesus. Buria ramasyakala wala wala. Inamaya namaya namaya nama la wala 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 ya rabasyakara wala 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 wala. Buria rabasyakara wala 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 wala. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Buria rabasyakara wala wala ya Tuhan. Ya Yesus, ya Tuhan Yesus. Inilah yang ku renungkan setiap nyanyian puja. Biarlah manis Engkau dengar saat ini Tuhan Yesus. Biarlah manis Kau dengar Tuhan. Manis Kau dengar Tuhan. Dan hatiku bersuka. Dengarlah seruan hati kami Tuhan. Come on. Inilah
Kami angkat tangan kami mau bersyafaat bagi bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi negeri kami Indonesia. Engkau mengasihi bangsa kami, Engkau mengasihi negeri kami. Kami mau berkatakan shalom atas negeri kami Indonesia. Indonesia aman, Indonesia tentram, Indonesia damai, Indonesia ada dalam terang Tuhan, sehingga dunia boleh melihat ada Tuhan di dalam bangsa kami. Indonesia berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa bagi pemimpin-pemimpin yang ada, baik presiden dan wakil presiden Tuhan. Berilah bakaralah basenaralah Bapa. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas mereka. Tidak ada satu orang pun yang ada di dalam pemerintahan tidak diberkati Tuhan. Semua diberkati dengan berlimpah-limpah. Mereka sepakat, sehati, sepikir untuk membawa bangsa negara kami Indonesia lebih maju, lebih lagi makmur, lebih lagi adil, menuju Indonesia emas. Di dalam nama Yesus, bahkan kepala sidang kami, Bapak Pendeta Niko Nyoto Raharjo, Tuhan Yesus, Ibu Hermin, keluarga, bahkan kalau sampai saat ini hamba-hambamu tetap kuat, tetap ada, tetap dalam pelindungan Tuhan, itu semua bukti kasih kemurahan-Mu yang berlimpah-limpah atas hamba-Mu. Kami percaya seluruh aspek kehidupan hamba-Mu, pelayanannya diberkati Tuhan dan berlimpah, limpah dan limpah. Kami berdoa bagi gembala kami yang terkasih, Bapak Pendeta Aven Hardianto, Ibu Ana, juga Tuhan anak-anaknya Tuhan. Tuhan yang jagai, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang sertai, Tuhan yang urapi untuk membawa umat-Mu yang ada di tempat ini berjalan di dalam kebenaran-Mu, berjalan seturut dengan kehendak-Mu, menjadi umat yang layak, baik yang di Suramati Malang maupun yang di cabang. Menjadi murid di dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para pengerja-Mu yang saat ini melayani Engkau. Biarlah berkat-Mu tercurah, berlimpah, limpah, dan limpah. Berdoa bagi jemaat onset, jemaat online, bahkan grup CMM Tuhan. Kami tahu Engkau Allah yang mengerti, Engkau ada yang peduli setiap pergumulan permasalahan kami. Biarlah saat ini kami yang sakit datang kepadamu, Tuhan berikan kesembuhan. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan. Bahkan yang tersesat Tuhan bawa kembali untuk kembali ke dalam jalan kebenaran-Mu. Kami percaya seluruh aspek kehidupan kami diberkati Tuhan, dan berdoa bagi para penabur Tuhan, biarlah Engkau memberkati mereka. Tingkap-tingkap langit terbuka untuk hamba-hamba-Mu yang sudah menabur di dalam rumah-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Tuhan, kami sungguh bersyukur setiap kali kami ada dalam hadirat Tuhan. Kami tahu hati kami, jiwa kami, roh kami sedang dipuaskan ya Tuhan. Nikmati setiap penyembahan kami di tempat ini Tuhan. Kami tahu kami ada di gunung kudus-Mu. Kami berjumpa dengan Tuhan. Kami mengalami Tuhan secara pribadi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan amin. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali Bapak Saudaraku. Bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, dan jiwaku kan dipuaskan. Hanya dekat-Mu itu yang ku perlu, sumber penghiburanku. Dan Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air.
Sebab itu ku memujimu, Engkau. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan bagimu. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus Tuhan kita. Nyanyikan dengan segenap hati di hadapan Tuhan, katakan, bawaku ke gunung kudus-Mu, di tempat kediaman-Mu. Biar kemuliaan melingkupi setiap kami Tuhan. Biar kemuliaan melingkupi hidupku, jiwaku akan dipuaskan hanya dekatmu, hanya dekatmu, itu yang ku perlu. Sumber ini yang kami teramat percaya, Tuhan Yesus, Kau yang ubahkan air mataku jadi lembah yang bermata air. Sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, Tuhan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, Yesus, kemuliaan. Angkat tangan kita sama-sama katakan, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, Tuhan selalu pujimu. Dan angkat tangan sembahmu, tinggikan namamu, kemuliaan bagimu. Katakan, tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu bukan kuat. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Yesus, hanya dalam namamu bukan kuatku. Yesus Tuhanku, sebab itu ku memujimu, Engkau Allahku, mulutku kan angkat tangan tinggikan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, katakan, sebab itu, come on. Sebab itu tinggikan namamu. Boleh tanpa musik, dari depan sampai belakang, angkat tangan kita sama-sama katakan, sebab itu ku
memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib. Kami memuji Engkau di tempat ini, Allah kami, Tuhan kami. Ranmu, ajaib Tuhan, ajaib. Kasih tepuk tangan yang paling dahsyat bagi Tuhan Yesus. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Bapa. Kehadiran-Mu membawa damai dan sukacita dalam hati kami. Kami percaya yang terbelenggu Tuhan bebaskan. Terima kasih buat anugerah dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dengan apakah kami balas semua kebaikan-kebaikan Tuhan selain dengan pujian dan penyembahan kami kepada Engkau ya Bapa. Biar Engkau bertahta di atas puji-pujian dan ucapan syukur umat-Mu ya Bapa. Engkau memberkati kehidupan setiap kami. Kami mau buka hati kami lebar-lebar ya Tuhan. Kami mau izinkan Engkau hadir dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih ya Bapa. Urapi mulut bibir hamba-Mu ini ya Tuhan. Biar apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu bukan hikmat manusia, tapi hikmat yang berasal daripada Tuhan. Sehingga kami percaya, kami pulang dari tempat ini kami gak akan pernah sama lagi ya Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin dicukupkan, yang sakit disembuhkan, yang punya masalah Tuhan berikan jalan keluar dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, setiap kita yang percaya dan siap diberkati dengan kebenaran firman Tuhan, sama-sama kita katakan, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan. Shalom semua. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu, teman-teman semua? Saya berharap semua dalam keadaan baik, semua dalam keadaan sehat. Ya, saudara diberkati dengan pujian penyembahan pada sore hari ini. Yang diberkati boleh lambaikan tangannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat tim Praise and Worship. Nah, sore hari ini izinkan saya untuk mengajar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu suka judul firman Tuhan, saya berikan judul hidup di dalam kasih karunia. Katakan sama-sama kasih karunia. Ya, yang perlu setiap kita mengerti adalah bahwa Yesus tidak pernah menawarkan sebuah agama. Kekristenan itu bukan agama, ya. Kekristenan itu adalah cara hidup. Bagaimana kita menjalani kehidupan ini, itulah Kristen, ya. Karena ada tabrakan keras antara kekristenan dengan agama. Salah satunya adalah
kekristenan itu selalu dimulai dari anugerah. Ya, sedangkan agama selalu dimulai lewat usaha manusia. Percayalah hari ini bahwa usaha manusia tidak akan pernah membuahkan apa-apa. Saudara dan saya, kalau kita bisa sampai di titik ini, kita bisa melewati semua persoalan dan masalah kehidupan kita. Kita bisa menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, ketika kita belajar tentang kasih karunia, kita perlu berhati-hati. Ya, beberapa waktu yang lalu mungkin Bapak Ibu teman-teman pernah dengar kata ini hyper grace. Pernah dengar ya? Kasih karunia yang berlebihan, kasih karunia yang hyper. Itu turunan dari pemahaman keselamatan yang salah. Beberapa waktu yang lalu juga kita mendengar ada Kristen progresif. Nah, itu gak jauh beda tuh Bapak Ibu ya. Sebuah pengajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kita akan langsung buka Alkitab kita di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat yang ke-14, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi firman itu telah menjadi manusia yang bernama Yesus. Dan Yesus bukan hanya sekedar kasih karunia. Yesus adalah kasih karunia dan kebenaran. Kalau kita memahami Yesus hanya sebatas kasih karunia, maka kita akan menjadi orang-orang yang ngegampangin keselamatan kita. Kalau kita hanya sekedar hidup di dalam kebenaran, maka segala sesuatunya menjadi berat dan kita akan hidup di dalam hukum Taurat. Sekali lagi, Yesus datang ke dalam dunia ini. Dia juga memberikan kepada kita kasih karunia dan kebenaran. Jadi kasih karunia dan kebenaran ada di dalam Yesus. Teman-teman siap belajar firman Tuhan? Hari ini kita akan belajar definisi tentang kasih karunia. Ya, kenapa definisi penting? Karena salah definisi, salah pemahaman. Salah pemahaman, salah tindakan. Salah tindakan, salah karakter. Salah karakter, salah masa depan. Ya. Apa yang dimaksud dengan kasih karunia? Yang pertama, kasih karunia adalah kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita yang tidak pantas kita terima. Itu namanya apa? Kasih karunia. Oke? Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang sebenarnya kita nggak layak terima. Itulah anugerah. Kalau yang layak kita terima, namanya apa? Namanya upah. Namanya gaji. Ya, kita kerja keras. Tiap bulan. Kemudian tiba-tiba masuk sesuatu ke rekening kita. Ya, namanya upah atau gaji. Saya mau nanya, saudara pantas gak dapatin? Saudara layak gak dapatkan itu? Dapat. Ya, kita layak. Kenapa? Karena kita telah bekerja dengan keras. Itu sebabnya sebagai imbalan buat kita dikasih gaji. Kita pantas mendapatkannya. Tapi kalau kita gak pernah kerja, kita ongkang-ongkang kaki, kita nyantai-nyantai. Tapi tiap tanggal 25 tetap ditransfer ke kita. Itu namanya apa? Itu namanya anugerah, kasih karunia. Nah, yang Tuhan berikan kepada kita bukan upah. Yang Tuhan berikan kepada kita adalah kasih karunia. Itu sebabnya jadilah orang-orang yang hidup di dalam anugerah. Jadilah anak-anak muda yang menghargai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kesalahan orang Kristen zaman now adalah kita seringkali memandang rendah anugerah. Mentang-mentang Tuhan kasih kepada kita gratis. Mentang-mentang keselamatan itu kita gak perlu bayar. Kita main seenaknya aja. Saya mau kasih tahu. Tuhan menebus kita bukan dengan emas dan perak. Tuhan menebus kita dengan darah yang ya ampun. Dengan darah yang
sangat mahal. Katakan sangat mahal. Jadi saya mau nanya, harga diri kamu mahal atau sangat mahal? Kamu bukan murahan, kamu sangat mahal. Kenapa? Ditebus dengan darahnya yang kudus. Halo, itu sebabnya hiduplah dengan anugerah. Orang yang memandang rendah anugerah, dia akan senantiasa menukar hidupnya dengan narkoba. Dia tukar hidupnya dengan rokok. Dia tukar hidupnya dengan seks bebas. Kenapa ada anak-anak Tuhan yang masih melakukan seks bebas? Murahan. Yang begini gak ada amin ya. Diberkatilah hidup kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. Ada amin? Berkat aja amin ya. Halo? Brother nama siapa? Edo. Tadi waktu Kaditer dari hotel mau ke gereja, di tengah jalan ada yang jualan nih Clio. Harganya 3.000. Berapa harganya? Mahal atau murah? Mahal. Mahal atau murah? Hah? Oh sorry, mahasiswa. Turunin 1.000. Mahal atau murah? Bisa beli? Jangankan satu dus juga bisa beli. Bisa beli? Mahal atau murah? Murah. Saya kasih kepada Edo. Bisa nggak? Pulang gereja dia main geletakin begitu aja kelupaan. Bisa gak? Kenapa dia lupakan? Kenapa digeletakin begitu aja? Karena murah. Gak ada harganya buat dia. Makanya dia main seenaknya aja. Betul gak? Tapi kalau saya bilang sama Edo, Dok, gue baru pulang jalan-jalan dari Belanda nih. Waktu nyampe di airport, ya gue beliin kado buat lo. Ya harganya gak seberapa lah Dok. 5 miliar. Berapa harganya? Mahal atau murah? Menurut kalian, waktu saya kasih barang 5 miliar kepada Edo, kira-kira dia jaga gak? Dia simpen gak? Tadi ke gereja naik apa bro? Naik motor, motor tinggal di sini bro, pulang naik Grab mobil dia. Motornya dikasih ke temennya, kenapa? Udah dapat 5 miliar. Betul gak? Bisa gak? Sampai rumah kira-kira digeletakin begitu aja? Kira-kira disimpen gak? Kalau ada berangkas masuk berangkas gak? Dijaga gak? Kenapa? Mahal. Halo? Dan saya mau kasih tahu, Tuhan menebus kamu dengan darah yang sangat mahal. Kalau kamu tahu diri kamu mahal, kamu gak akan sembarangan. Kalau kamu tahu diri kamu mahal, kamu gak akan tukar hidupmu dengan hal-hal dunia. Kenapa? Karena kamu tahu kamu mahal. Yang mengerti katakan haleluya. Halo? Harga keselamatan kamu berapa Dok? Nih 5 miliar Dok, pegang Dok. Jangan lupa perpuluhan. Halo? Saya mau nanya, harga keselamatan kita mahal atau murah? Mahal. Saudara mau patungan satu gereja, beli keselamatan harga hidup saudara. Gak bisa. Jangankan satu gereja, satu dunia patungan beli keselamatan kita. Gak ada yang bisa bayar. Oleh sebab itu hari ini begini, kalau kita mengerti anugerah adalah kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak pantas, tidak layak untuk kita terima. Kalau kita dikasih sama Tuhan, dijaga baik-baik. Orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan, dia gak akan menukar hidupnya dengan dosa. Halo? Jaga kekudusan. Saya mau nanya, kekudusan mahal atau murah? Mahal. Jaga. Suami istri atau pacaran? Wah ya udah jangan. Kalau suami istri udah sah. Udah gunting pita. Ya kan? Ya gak ada lagi di sini ya. Ya udahlah gak usah lah kalau gitu. Jaga hidup, jaga kekudusan. Kalian bukan barang murahan. Amin. Yang kedua, apa yang dimaksud dengan anugerah? Anugerah adalah seperti orang yang ada di atas membungkukkan badannya ke bawah
dan mengangkat orang yang ada di bawah supaya sejajar dengan dia. Oke? Paham sampai sini? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan anugerah? Sama seperti orang yang ada di atas, membungkukkan dirinya ke bawah, mengangkat orang yang ada di bawah supaya sejajar dengan dia. Itulah anugerah. Halo. Tuhan memberikan kepada kamu anugerah supaya kamu hidup dalam kebenaran. Tuhan memberikan kepada kamu anugerah supaya kamu mengerti identitasmu di dalam Tuhan. Halo. Katakan sama-sama, manusia diciptakan serupa dan segambar. Serupa dan segambar bukan berarti wajah kita jadi kayak Tuhan. Oke? Coba bayangkan Tuhan wajahnya kayak orang di sebelah kamu. Coba lihat samping kanan samping kiri. Mau jadi Kristen gak? Gak mau pasti. Gak punya pengharapan, ya kan? Serupa dan segambar artinya dalam kehidupan manusia ada kualitas Tuhan. Ada karakter Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kejadian 1 ayat yang ke-26 dan 27, baiklah kita menciptakan manusia serupa dan segambar. Likeness, katakan sama-sama serupa dan segambar. Katakan sama-sama posisi awal. Posisi awal apa? Serupa dan segambar. Dalam hidup manusia ada kualitas Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Masalahnya adalah manusia jatuh ke dalam dosa. Jatuhnya kemana? Semua jatuh ke bawah, gak ada jatuh ke atas. Jatuhnya ke dalam dosa. Pertanyaan yang kedua, jatuhnya dari mana? Jangan bilang dari atas. Semua jatuh dari atas. Ya, jatuhnya dari apa? Posisi awal. Yang mengerti katakan amin. Dari sini kita dapatkan definisi keselamatan. Apa yang dimaksud dengan keselamatan? Keselamatan adalah usaha Tuhan mengembalikan manusia pada rancangan yang semula. Halo. Jadi Tuhan mengangkat kita supaya kita kembali kepada rancangan awal. Kembali kepada posisi awal. Kembali kepada kualitas dan karakter Tuhan. Itulah anugerah. Makanya anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Memberikan identitas baru kepada kita. Waktu engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau bukan lagi anak-anak dunia. Engkau bukan lagi anak-anak kejahatan. Engkau bukan lagi anak-anak kegelapan. Waktu Tuhan memberikan anugerahnya kepada kita. Dia mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Menjadi anak-anak Tuhan. Kalau Tuhan sudah angkat kita menjadi anaknya, itu sebabnya saudara dan saya, kita berhak atas semua janji-janji Tuhan tergenapi dalam kehidupan setiap kita. Yang mengerti katakan haleluya. Itu dia. Halo. Kita yang tadinya hidup di dalam dosa, kita yang tadinya gak layak, Tuhan angkat, Tuhan perbaharui kehidupan setiap kita. Itu sebabnya hari ini kalau engkau sudah ada di dalam Tuhan, biarlah kualitas karakter dan kelakuanmu makin hari makin serupa dengan Tuhan. Itu sebabnya begini, orang percaya itu kelihatan dari apanya. Orang percaya kepada Tuhan bukan dari fasih lidahnya menyampaikan firman Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan bukan dari status media sosialnya. Orang yang percaya kepada Tuhan itu kelihatan kualitasnya dari buah yang dia hasilkan. Makin lama makin sabar, makin lama makin sukacita, makin lama makin bisa menguasai diri, makin lama makin murah hati, baik berbagi hati, baik hati yang mengerti katakan haleluya. Kalau makin lama engkau di dalam Tuhan, nggak pernah kelihatan kualitas Tuhan dalam hidupmu. Jangan-jangan selama ini yang engkau mainkan bukan Kristen, yang engkau mainkan cuman agamanya. Halo? Kristen bukan agama, Kristen cara hidup, Kristen gaya hidup. Edo makin lama
makin menghasilkan buah, makin bertumbuh dalam Tuhan, makin berbeda. Itu sebabnya firman Tuhan berkata, orang yang ada di dalam Tuhan makin lama makin bertumbuh. Katakan sama-sama, bertumbuh. Bertumbuh itu artinya apa sih? Puji Tuhan Pak Pendeta, saya masuk gereja ini masih umur 15 tahun. Sekarang saya udah 27 tahun. Saya bertumbuh dalam Tuhan. Apakah itu bertumbuh? Tambah tua, iya. Iya kan? Ya, dulu Pak Pendeta tahun 2000 saya masuk gereja ini berat badan saya masih 60 kilo. Puji Tuhan sekarang 150 kilo. Saya bertumbuh di gereja ini. Apakah itu bertumbuh? Berat badanmu yang bertumbuh. Bertumbuh itu artinya makin hari hidupmu makin mengeluarkan kualitas buah roh makin nyata dalam kehidupanmu. Yang setuju katakan amin. Itu dia. Makanya hari ini hiduplah dengan identitas yang baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Pakai sesuatu yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan setiap kita. Masalah terbesar orang percaya adalah dia sudah ada di dalam Tuhan, tubuhnya sudah di gereja, badannya sudah menyembah Tuhan, angkat tangan buat Tuhan, tapi kelakuannya masih yang lama. Ini masalahnya. Halo? Itu sebabnya kita perlu anugerah Tuhan. Ada amin? Yang pertama tadi apa? Ini masalah teman-teman ya kan. Yang pertama tadi, kasih dan kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita, yang tidak layak kita terima. Yang kedua, sama seperti orang yang ada di atas, membungkukkan dirinya ke bawah, mengangkat orang yang ada di bawah supaya sejajar dengan dia. Definisi yang ketiga yang terakhir. Biasanya yang ketiga memberikan penghiburan. Ya kan? Udah mau selesai berarti. Karena angka-angka ini mengintimidasi saya dari tadi ya. 637, 636. Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan anugerah? Anugerah adalah kekuatan ilahi atau kemampuan ilahi yang Tuhan kasih buat kita supaya kita hidup dalam kebenaran. Supaya kita bisa mengerjakan yang tidak mampu kita kerjakan. Itulah anugerah. Saya mau nanya sama teman-teman. Untuk kita bisa melakukan kebenaran, kita perlu anugerah gak? Minimal begini-begini atau begini-begini. Hah? Firman Tuhan berkata, tampar pipi kanan, berikan kaki kanan. Itu Injilnya Bruce Lee, ya kan? Injil Yesus Kristus gak ngomong kayak begitu. Tampar pipi kanan. Sorry nih ya, kaditernanya ya. Pipi kanan, mana pipi kanan? Wah, siap? Pipi kanan sebelah mana? Sebelah sini. Saya ini bukan tangan kiri, saya tangan kanan. Yang mengerti katakan amin. Bagaimana caranya tangan kanan saya bisa nampar pipi kanannya? Berarti tamparnya begini atau begini? Pakai tangan dalam apa tangan luar? Tangan luar. Menurut kalian lebih sakit mana? Ditampar tangan dalam apa tangan luar? Ini saya belum pakai cincin tesi nih. Ini kalau saya pakai cincin tesi, nampar pipi kanannya, nggak bangun lagi udah pasti nih. Betul nggak? Artinya apa tampar pipi kanan? Tampar pipi kanan itu adalah tamparan yang paling menyakitkan. Tamparan untuk seorang budak itu pakai tangan luar. Tamparan penghinaan. Firman Tuhan berkata, tampar pipi kanan, kasih hukanan. Injilnya Mike Tyson itu. Tampar pipi kanan, berikan pipi kiri. Pertanyaannya, mampu gak kamu lakukan kebenaran itu? Kalau pakai kekuatan manusia gak mampu. Tapi kalau Tuhan udah kasih anugerahnya kepada kita,
kamu mampu melakukannya. Apa sih artinya tampar pipi kanan, berikan pipi kiri? Ada yang tahu artinya? Yang tahu boleh lambaikan tangan. Kalau jawabannya benar nanti pulang ketemu saya kasih angpau. 1 orang 1 juta. Kalau benar jawabannya, kalau salah jawabannya ya satu-satu mesti kasih 1 juta dong buat saya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Undang-Undang Dasar 45 dong ya kan. Artinya apa tampar pipi kanan berikan pipi kiri? Artinya kalau kamu disakiti orang, kamu mesti rela disakiti lagi. Tampar pipi kanan, kasih pipi kiri, mesti rela sakit lagi kan. Kenapa? Karena tidak ada jaminannya waktu kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, orang itu gak bikin salah lagi buat kamu. Kalau orang itu bikin salah lagi buat kamu, apa yang harus kamu lakukan? Ya kasih lagi pipi kanan kamu. Ditampar lagi, kasih lagi pipi kanan. Sampai berapa kali? 70 kali 7. Artinya apa? Jangan bilang 490. Kamu pikir saya gak sekolah? 70 kali 7 orang Yahudi itu percaya gramatika. Yang artinya begini, setiap angka yang ada di dalam firman Tuhan itu punya makna teologinya, punya makna filosofis. Ya kan? 70 kali 7 adalah angka yang sempurna. Ketika Tuhan memberikan pengampunan kepada kita, itu sebabnya kita juga harus mau memberikan pengampunan kepada orang lain. Pertanyaannya, mampu kamu lakukan itu? Mampu. Kenapa kamu mampu? Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kemampuan ilahinya untuk kamu melakukan kebenaran. Yang mengerti katakan haleluya. Nggak gampang teman-teman. Tapi Tuhan kasih anugerahnya buat setiap kita. Betul gak? Firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Jangan jemu-jemu bermurah hati. Bisa lakukan kebaikan itu. Kebenaran itu. Katakan sama-sama, jangan jemu-jemu. Jangan jemu-jemu itu artinya apa? Jangan apa? Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Jangan jemu-jemu artinya apa? Alkitab katakan begini, jangan kapok-kapok bermurah hati. Kenapa? Waktu kamu bermurah hati, kamu bisa kapok gak? Kamu udah baik buat orang lain, dikhianati, udah berbuat baik buat orang lain, ya kan? Dibalas dengan kejahatan, bisa kapok gak kita? Bisa, tapi firman Tuhan katakan jangan jemu-jemu. Bisa lakukan kebaikan itu? Bisa, kenapa? Karena Tuhan sudah memberikan kekuatan dan kemampuan ilahinya dalam kehidupan setiap kita. Jadi begini teman-teman, bisa gak kalian pulang dari tempat ini jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Coba lihat wajah samping kanan, samping kiri. Lihat, agak berat kayaknya ya kan. Ya, itu sebabnya jangan lihat wajah teman-teman, ya kan. Kalau lihat wajah agak kurang masa depannya. Jangan lihat wajah, tapi lihat begini. Kamu telah diberikan anugerahnya kepada Tuhan. Untuk kamu mampu hidup benar. Itu sebabnya kamu pulang dari tempat ini. Saya percaya kamu mampu hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kamu mampu jadi orang yang lebih daripada pemenang. Karena Tuhan telah memberikan anugerahnya kepada kehidupan kalian. Yang mengerti katakan amin. Pulang dari tempat ini, hargai kasih karunia. Pulang dari tempat ini, hiduplah dengan kasih karunia. Rangkul kasih karunia, ciumi kasih karunia. Jangan pernah hidup tanpa kasih karunia. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kalian sampai keturunan ke-7 dan ke-8. God bless you all. Tuhan memberkati. Haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Ku perlu Engkau Yesus,
Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan. Sekali lagi dengan iman sama-sama katakan, Yesus, hanya Kau. Kami bersyukur buat anugerah-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain. Sekali lagi, come on. Yesus, 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 hanya Kau. Oh daralaba ralaba ya ralaba ya ralaba. Yesus yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Teman-teman, Bapak Ibu boleh buka mata. Teman-teman boleh lihat saya. Seberapa banyak di antara kita hari ini, engkau yang sedang menghadapi krisis. Engkau sedang menghadapi masalah yang besar. Dan itu membuat engkau menyerah dalam kehidupan. Seberapa banyak di antara kita hari ini, engkau menghadapi masalah yang bertubi-tubi. Datangnya bukan satu-satu. Masalah itu datang bersama dengan kawan-kawannya. Teman-teman mau dapatkan anugerah Tuhan hari ini untuk engkau bisa melewati semuanya? Mau? Pernah dengar kisah tentang seleh kacang nggak? Skippy. Hah? Nggak tahu selai kacang ya? Oh sorry. Taunya rawon om. Tahu selai kacang nggak? Yang buat makan roti itu? Tahu ya? Pernah dengar sejarah tentang selai kacang nggak? Mau dengar nggak? Nggak, kalau nggak mau dengar saya nggak kasih tahu. Mau nggak? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Kasih tahu nggak ya? Tahun 1800-an. Hari itu Amerika mengalami krisis yang sangat luar biasa. Petani-petani kacang, mereka menghadapi masalah. Kenapa? Karena waktu mereka panen kacang mereka, harga produksi jauh lebih tinggi daripada harga jual. Sehingga kacang-kacang yang sudah dipanen menumpuk di gudang. Mereka nggak tahu apa yang harus mereka lakukan untuk kacang-kacang yang sudah hampir membusuk, teman-teman. Dijual rugi, nggak dijual busuk. Mereka seperti menghadapi buah si malakama. Tapi satu hari,
Ada seorang petani kulit hitam yang cinta akan Tuhan. Di depan kacang-kacang yang hampir busuk itu, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku butuh jawaban. Aku butuh jalan keluar. Aku butuh anugerah-Mu Tuhan. Waktu dia berdoa kepada Tuhan, dia minta hikmat daripada Tuhan. Hari itu Tuhan kasih anugerahnya buat dia. Tuhan berikan pewahyuan. Dia dapatkan ting. Katakan sama-sama ting. Tingnya ini nih mantap. Kacang-kacang yang hampir busuk itu kemudian diolah sama dia, dimasak sama dia, jadilah selai kacang. Dan ketika kacang yang sudah hampir busuk, yang dijadikan selai kacangnya itu disukai banyak orang dan bisa dijual. Akhirnya mulai dari hari itu, kacang-kacang yang hampir busuk dijadikan selai kacang untuk dijual, jadilah Skippy. Halo? Jadi selai kacang yang kalian makan itu adalah kacang-kacang yang hampir busuk, teman-teman. Tapi sekali lagi, kalau Tuhan kasih anugerahnya kepada kita, Dia mampu mengubah kacang-kacang yang hampir busuk menjadi selai yang bisa dinikmati banyak orang. Yang mengerti katakan haleluya. Saudara perlu jawaban Tuhan? Saudara perlu ting daripada Tuhan? Saudara perlu kekuatan daripada Tuhan, hikmat daripada Tuhan, anugerah Tuhan. Yang perlu anugerah Tuhan boleh lambaikan tangan yang tinggi, teman-teman. Yang melambaikan tangan, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Sekali lagi, come on. Yesus hanya Kau yang ku andalkan. Come on. Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau. Oh Tuhan, siapapun juga, Yesus hanya Kau yang ku percaya. Di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Oh Tuhan, Kamu yang membelah, yang oh Tuhan, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu. Yang pegang hidupku, yang buka jalan bagi. Kau pembuat, Kau pembuat. Mari kita angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Kamu yang membelah. Engkau lihat tangan-tangan yang terangkat ya Bapa. Kami perlu anugerah-Mu. Berikan kasih karunia-Mu buat kami. Berikan hikmat-Mu ya Bapa. Oh
sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang kami terima. Kami tahu ya Tuhan, paradigma kami diubahkan, iman kami disegarkan. Bila setiap kami di tempat ini menjadi orang-orang yang terus menghargai kasih karunia yang kami terima ya Tuhan. Bila firman Tuhan termateri sempurna atas hidup kami, keluar kami dari tempat ini, firman Tuhan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar lagi kami akan bawa persembahan syukur kami. Tangan-tangan yang menabur, tangan-tangan yang diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus bersama-sama kita katakan. Sekali kita tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Dalam hadirat Tuhan silakan duduk kembali saudaraku. Saya sungguh percaya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan yang baru saja kita dengar. Dan saatnya saya mengajak setiap kita tempat ini, yuk memberikan persembahan kita yang terbaik. Dan sama-sama kita berikan perhatian kita untuk tayangan Weekly News. Shalom saudara-saudari yang terkasih, saya Andrew Lawrence. Senang dapat menjumpai saudara untuk menyampaikan seputar informasi kegiatan gereja yang kami rangkum dalam GBI Surapati News. Atas nama Gembala dan seluruh pengerja, serta Jemaat GBI Suropati mengucapkan terima kasih kepada Bapak PDM Dieter Nicholas yang telah memberkati kita semua melalui penyampaian pesan firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah-limpah. Amin. Hadirilah ibadah raya onsite Minggu 1 Juni 2025 yang diadakan dalam 5 kali ibadah di 2 tempat. GBI Transmart pada pukul 10 pagi, 12 siang, setengah 5 sore, dan setengah 7 malam. GBI Men Armet pada pukul 8 pagi. Ibadah akan dilayani oleh Bapak Pendeta Aven Hardianto disertai dengan perjamuan kudus. Mari mengawali hari dengan bersyukur, memuji dan menyembah Tuhan bersama Bapak Gembala Pendeta Aven Hardianto di Morning Worship GBI Suropati yang akan diadakan setiap hari Rabu dan Jumat pada pukul 5 pagi. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan cara melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan, melalui transfer ke rekening BCA atau dengan menggunakan mesin edisi BCA yang terdapat di counter. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan hati yang bersyukur. Salah satu sistem pengembalaan dan pemuritan gereja adalah melalui KUL, Community of Love. Bangun dan jagalah pertumbuhan rohani saudara bersama keluarga seiman di dalam KUL. Kita akan kuat dan menang karena saling mendoakan. Daftarkan diri Anda melalui counter ibadah atau nomor WhatsApp Center KUL. Halo pasukan Next Generation, jangan lupa setiap hari Sabtu jam 5 sore ada ibadah pemuda-pemudi loh. Ayo beribadah dan berfellowship bersama. Seru banget loh. Hanya di GBI Surapati Hall. See you, bye. by For Blessing. Tidak ada yang lebih menenangkan selain daripada menjadi berkat bagi sesama. Miliki koleksi-koleksi kaos dari kami. Kaos mengasihi Tuhan dan sesama. Kaos bangkit jadi teranglah. Dan kami baru merilis kaos edisi terbaru, yaitu kaos Tahun Penuaian. Saudara dapat membeli melalui online shop, Tokopedia maupun Shopee dengan scan kode QR yang tertera di layar. Jadilah berkat dan Tuhan Yesus memberkati. Ibadah kenaikan Tuhan Yesus diadakan pada Kamis 29 Mei 2025 bertempat di GBI Transmart. Ibadah diselenggarakan dalam 2 kali ibadah, yaitu pukul 9 pagi dan 5 sore. Kenaikan Yesus ke surga menyediakan tempat bagi kita yang terus percaya dan mengasihi Dia. Ajaklah teman, keluarga, serta kerabat Anda untuk bersama-sama merasakan kebaikan Tuhan melalui ibadah ini. Diwajibkan bagi seluruh pengerja untuk menghadiri doa pengerja yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025 pada pukul 9:30 pagi bertempat di Suropati Hall. Doa pengerja akan dilakukan secara serentak oleh seluruh pengerja yang ada di bawah naungan GBI Gatot Subroto dan disertai dengan perjamuan kudus. Shalom
kami mengundang seluruh Jemaat GBI Suropati untuk mengikuti Cool Day GBI Suropati yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 27 Juni 2025 pada pukul 6 pagi. Acara akan diadakan di Kusuma Argo Wisata Batu Malang dengan biaya pendaftaran 1-31 Mei 50.000, 1-22 Juni 65.000. Melalui Cool Day ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Segera hubungi petugas pendaftaran atau menghubungi nomor yang tertera di layar. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Berikut hotline GBI Suropati yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja seperti pelayanan doa, konseling, dan pastoral. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Diberitahukan, perubahan nomor admin WhatsApp GBI Suropati mengalami perubahan dari nomor 0813 8226 8000 menjadi 0813 9007 8500. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Dengan ini diinformasikan kepada jemaat bahwa akun YouTube GBI Suropati Malang sedang diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Jika ada saudara yang mengerti dan dapat membantu untuk memulihkan akun YouTube GBI Suropati, dengan senang hati kami menyambut bantuan saudara. Saudara dapat menghubungi counter gereja dan kami akan segera meresponinya. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk informasi lebih lanjut, saudara dapat memfollow atau mengikuti Instagram media kami dengan nama akun @GBI-Suropati. Saudara juga dapat mengunjungi website gereja kami di www.gbisuropatimalang.com. Sekian GBI Suropati News yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian saudara dan Tuhan Yesus memberkati. Akhiri ibadah ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Saudaraku. Puji Tuhan. Boleh lihat kanan kiri depan belakang, kasih tos, katakan kamu orang yang diberkati Tuhan. Terus datang beribadah, terus semangat beribadah. Amin. Untuk itu jangan lewatkan menara doa setiap hari Kamis di tempat ini jam 6:30 malam. Kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan di tempat ini. Amin. Mari siapkan hati kita bersama-sama di tempat ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Ku percaya Engkau menjawab doaku. Yang percaya katakan dan berikan tepuk tangan yang terbaik. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mengakhiri ibadahmu sore hari ini. Mari persiapkan hatimu, angkat kedua. Sama-sama dan saya katakan,
Amin. Amin. Tuhan Yesus berkati saudara berlimpah. Silakan duduk kembali.